kira-kira mau lanjut gak nih? Lanjut gak? Betul. Semangat terus sampai pagi. Sampai jam 3. Betul. Coba suaranya jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sebab musabab kelak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda ar-ruhun junudun mujannada ma ta'arrafa min hadalab. Ruh itu bagaikan tentara-tentara perang, bagaikan serdadu-serdadu perang yang satu sama lain mereka akan mengenal di alam ruh. Ketika mereka mengenal di alam ruh, mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Yang alhamdulillah artinya kita bertemu di alam dunia dalam keadaan dirahmati Allah, dalam keadaan mengagungkan maulid Nabi Muhammad, dalam keadaan mendengarkan kalamullah. Ya alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin kita pernah lupa, bisa pernah berkumpul di sini, bisa kita duduk bersama-sama bermusafahah. Mungkin kita pernah lupa, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa akan perkumpulan kita ini. Tidak akan pernah lupa akan musafahah kita, tidak akan pernah lupa akan pandangan kita. Dan insya Allah pertemuan kita ini menjadi sebab musabab nanti pertemuan kita nanti di akhirat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka tadi banyak yakni para qori dan qoriah yang telah melantunkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zainul Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu yang merdu, dengan suara-suaramu yang bagus, karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Al-Fagir ingin mengingatkan untuk Al-Fagir pertama. Ya, kalaupun ada manfaatnya bisa diambil oleh antum sekalian. Kalau ditanya, ini kampung apa namanya nih? Kampung Lengkong Ciwangi, betul? Betul. Kalau ditanya orang Lengkong Ciwangi kira-kira beriman tidak? Jawab yang kompak, beriman tidak? Siap jaga iman. Siap jaga iman. Takbir. Jaga iman kita saudara, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang siap menjaga iman mereka saudara. Satu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yakni pernah terjadi peperangan umat Islam melawan orang-orang Romawi saudara. Pada saat itu pun Islam berperang, ada dari sebagian umat Islam sekitar 100 lebih umat Islam yang ditawan oleh Raja Romawi saudara. Ketika ditawan oleh Raja Romawi ini tahu bahwasanya iman orang-orang Islam itu tidak bisa digoyahkan saudara. Tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibuat imannya menjadi lemah. Kenapa? Karena mereka pegang teguh iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita juga diberikan keimanan, ketakwaan, keislaman dari orang tua kita. Karena kita punya orang tua Islam, maka kita pun beragama Islam. Betul? Betul. Siap jaga iman. Siap jaga iman. Siap jaga Islam. Takbir.
Jaga iman kita, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menunjukkan kalian pada jalan keimanan, saudara. Apa yang terjadi pada saat tawanan umat-umat Islam di sana? Ada 100 lebih ditawan umat Islam di sana. Maka sang raja Romawi mengatakan, "Hei, saya ingin panggil salah seorang dari orang Islam yang dia menjadi sahabat Nabi, yang dia melihat Nabi Muhammad, yang dia ikut berperang Nabi Muhammad, karena ini zamannya Sayyidina Umar bin Khattab." Maka dikatakan oleh raja, "Panggilkan saya satu dari umat Islam, saudara. Panggilkan saya satu orang tersebut yang dia adalah sahabat Nabi, pernah ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW, pernah ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW." Maka dicarikanlah satu-satu, ditanya satu persatu umat Islam, maka dipanggillah salah seorang umat Islam, yakni sahabat Nabi Muhammad SAW, bernama Sayyidina Abdullah ibn Huzafah. Sayyidina Abdullah bin Huzafah ketika ditanya, "Hei, siapa nama engkau?" "Saya Abdullah bin Huzafah." "Apakah engkau pernah ikut berperang dengan Nabi? Apakah engkau betul-betul umat Islam?" "Betul, saya umat Islam. Saya ikut berperang dengan Nabi. Saya ikut berjuang dengan Nabi Muhammad SAW." "Maka engkau ikutlah bersamaku." Kemana Abdullah ibn Huzafah dipanggil? Dibawa oleh prajurit raja tersebut. Dibawa di hadapan raja tersebut. Lalu apa yang terjadi? Sang raja ini mengatakan, "Hei, siapa nama engkau?" Ini sahabat Nabi mengatakan, "Saya adalah Abdullah ibn Huzafah. Saya sahabatnya Nabi Muhammad. Saya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas kata sang raja tersebut, "Hei, maukah engkau lepaskan imanmu, pindah dari agamamu? Aku akan berikan anakku untuk engkau, saudara." Coba, santri di sini ditawarin perempuan, wanita cantik, tapi orang kafir kira-kira mau tidak? Mau tidak? Betul. Siap jaga iman. Takbir. Ketika Sayyidina Abdullah bin Huzafah ditawarkan seorang wanita, anak raja, saudara, beliau tolak mentah-mentah. Apa beliau bilang? "Hei raja, aku tidak akan terima anakmu tersebut. Hanya karena anakmu, aku lepaskan imanku, aku pindah agamaku. Demi Allah, aku tidak akan lepaskan agamaku tersebut," kata Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Sang raja ini pun mengatakan, "Hei, kalau begitu, maukahkah engkau lepaskan imanmu tersebut? Aku akan berikan setengah hartaku untuk dirimu." Apa kata beliau? Sahabat Nabi mengatakan tersebut. Beliau mengatakan, "Hei raja, jikalau saja seluruh hartamu dan seluruh raja-raja di Mesir, seluruh raja-raja yang ada di dunia diberikan seluruh hartanya untukku, dan aku harus melepaskan imanku, demi Allah, aku tidak akan lepaskan imanku hanya karena harta tersebut, saudara." Subhanallah. Takbir. Itu iman, saudara. Tapi banyak zaman sekarang di ujung-ujung nih, di Cianjur, di Jawa sana ada kristenisasi. Betul? Betul. Ada umat Islam dikasih sapi satu, dikasih Indomie, dikasih duit 10 juta. Dia mau melepaskan imannya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita di sini nggak ada. Betul. Angkat tangannya. Siap jaga iman. Siap jaga iman. Siap jaga Islam. Takbir. Apa kata sahabat tersebut, saudara? Beliau mengatakan, "Demi Allah, saya akan tolak seluruh harta tersebut, saudara." Bagus tidak? Bagus tidak? Zaman sekarang ada ulama-ulama, saudara, ketika dikasih jabatan yang tadinya bilang haram, sekarang jadi halal. Ada apa? Ada apa banyak? Banyak apa ada? Ulama bukan. Kalau yang model begitu ulama bukan. Ulama bukan. Jadi apa dong namanya? Ulama set. Ulama set. Iya. Sebelum dapat jabatan, apa dia bilang? Haram mengucapkan selamat Natal. Betul. Begitu dapat jabatan, boleh-boleh aja mengucapkan selamat Natal. Ulama bukan. Kira-kira mau ikut ulama setan apa ulama Allah? Ulama setan apa ulama Allah? Ulama Allah, betul. Karena ulama Allah pasti dia jaga iman dan Islamnya dari harta, jabatan dan lain sebagainya. Betul.
Kenapa? Ulama-ulama setan mau ikut. Karena apa? Karena diiming-imingi harta saudara. Tapi ulama yang memegang teguh dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, yang paling takut kepadaku kata Allah, mereka adalah kalangan ulama. Orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dia adalah ulama. Tapi kalau dia punya ilmu, tidak diamalkan ilmunya, berarti bukan termasuk ulama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi definisi ulama Allah yang kasih. Kalau yang disebut ulama, dia yang takut pada hukum Allah, takut pada ancaman Allah, takut pada neraka Allah, takut kepada syariat Allah. Kalau dia takut meninggalkan syariat Allah, itulah yang namanya ulama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Takbir! Jadi ikut ulama, jalan ulama apal-apal. Betul? Betul? Baru dikasih jabatan, fatwanya berbeda. Betul? Betul? Jadi ikut ulama yang lurus. Habib, contoh ulama yang lurus siapa Habib? Kalau mau dilihat Habib Rizik. Betul? Betul? Habib Rizik ketika sebelum aksi 212, ketika itu mau ada pemilihan gubernur, yang jadi gubernurnya Ahok. Betul? Habib Rizik terus menyuarakan kenapa? Karena Ahok menista Al-Quran. Betul? Datang orang ngogok Habib Rizik 1 triliun, bukan lagi 1 miliar, 1 triliun ditolak oleh Habib Rizik saudara. Bukan lagi 1 triliun, ditawarin lagi 2 triliun saudara, ditolak oleh Habib Rizik saudara. Takbir! Orang sini cinta nggak sama Habib Rizik? Cinta nggak sama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Takbir! Jadi cari ulama-ulama yang benar. Betul? Betul? Maka Sayyidina Abdullah ibn Huzafah saudara, beliau tolak itu harta saudara. Beliau katakan demikian, jikalau seluruh raja memberikan hartanya untuk beliau, maka beliau tolak seluruhnya. Hanya untuk melepaskan imannya, beliau tolak saudara. Lantas ini raja saudara mulai. Ini raja marah saudara. Lalu apa kata raja? Hei, cambuk ini sahabat Nabi. Dicambuk Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Dicambuk sampai berdarah. Sampai badannya penuh dengan darah. Penuh dengan cambukan saudara. Tapi beliau tidak bergeming dari keimanannya saudara. Lalu beliau pun dimasukkan ke dalam WC. 3 hari 3 malam. Sayyidina Abdullah bin Huzafah tidak dikasih makan saudara. Tidak dikasih minum saudara. Lalu setelah 3 hari apa kata raja? Hei, itu keluarkan lagi itu sahabat Nabi. Saya ingin bertemu dengan dia. Ketika bertemu dengan sang raja tersebut, sang raja pun menawarkan, maukah engkau keluar dari Islam, engkau pindah agama kami, maka kami akan berikan yakni setengah dari kerajaan kami untuk engkau. Engkau bisa kelola kerajaanmu sendiri. Apa kata beliau? Demi Allah, kalau semua raja memberikan kerajaannya, semua memberikan singgasananya, semua memberikan kekuasaannya untukku, raja yang ada di dunia, maka aku akan tolak semuanya, karena iman tidak bisa dibeli dengan jabatan. Betul? Betul? Hukum Allah tidak bisa dibeli dengan jabatan. Betul? Nggak bisa saudara, hanya karena jabatan. Orang sahabat Nabi enggan melepas itu semua saudara. Maka sang raja pun tambah marah. Apa kata raja? Hei, salib ini sahabat ini. Disalib Sayyidina Abdullah bin Huzafah pada saat itu, disalib saudara. Tangannya diikat, kakinya pun diikat, dijadikan seperti salib dia. Lalu sang raja ini pun menyiapkan pemanah-pemanah ulung. Hei, sini pemanah, kumpul semua pemanah. Apa kata raja? Panah dia, jangan mengenai kepalanya, jangan mengenai badannya, jangan mengenai kakinya. Akan tetapi panahlah di samping kepalanya, panah di samping badannya, panah di samping kakinya. Aku hanya ingin membuat dia takut agar dia melepaskan dari iman wal Islamnya tersebut. Lantas ini sang pemanah pun semua memanah kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Satu pun tidak ada yang mengenai badan beliau. Beliau tidak gentar saudara. Lalu sang raja mengatakan, hei engkau Sayyidina Abdullah bin Huzafah, hei engkau sahabat kami, aku menyuruh ini pemanah agar tidak mengenai engkau. Jikalau saja aku menyuruh pemanah ini agar mengenai engkau, maka matilah engkau.
beliau pun tidak bergeming saudara dari keimanannya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah? Jikalau aku mati pada saat ini, aku pun rela mati dalam keadaan seperti ini. Sang raja mulai ini geleng-geleng kepala. Betul nih umat Islam, ternyata mempunyai keimanan yang kokoh, ternyata mempunyai keimanan yang kuat, ternyata mempunyai keimanan yang hebat. Sehingga apa? Kata sang raja, hei, turunkan lagi ini sahabat Nabi, turunkan lagi. Lalu apa? Ditampuk lagi ini sahabat Nabi saudara, dicampung lagi sampai lemah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, sampai beliau badannya penuh dengan darah. Sehingga sang raja menyiapkan satu penggorengan besar saudara. Disiapkan satu penggorengan besar, diisi dengan minyak. Lalu dibakarlah itu api di bawah penggorengan tersebut saudara. Bergolaklah minyak tersebut. Lalu Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, hei kata raja, masukkan ini sahabat Nabi ke dalam penggorengan tersebut. Kata sang raja, ini permintaan terakhir. Apakah engkau mau lepaskan imanmu? Kalau tidak, aku akan bunuh engkau. Masuk ke dalam penggorengan tersebut. Kata beliau, demi Allah, saya tidak akan lepaskan imanku. Subhanallah. Inilah iman sahabat Nabi saudara. Enggak takut saudara dengan intimidasi, tidak takut dengan yang namanya penyiksaan, tidak takut. Lantas ini raja sudah semakin marah, sudah bawa ini sahabat Nabi, masukkan dia ke dalam penggorengan tersebut. Masukkan dia, biarkan dia mati di dalam penggorengan tersebut. Ketika ditarik oleh prajurit raja tersebut, ketika ingin mendekati penggorengan tersebut, Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah pun menangis saudara, meneteskan air mata beliau ketika dilihat oleh prajurit raja. Wahai raja, ini sahabat Nabi nangis, ini sahabat Nabi mungkin kecapean, mungkin dia lemah, mungkin dia kesakitan, atau mungkin dia mau melepaskan imannya. Kata raja, bawa lagi dia kembali, bawa dia ke hadapanku. Lantas sang Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah dihadapkan kepada sang raja tersebut saudara. Ketika di hadapan raja, raja sudah tersenyum. Kata raja, hei sahabat Nabi, apakah engkau menangis karena penyiksaanku? Apakah engkau menangis karena sakit yang aku siksa kepadamu? Apakah engkau menangis dan engkau mau melepaskan imanmu? Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, wahai raja, demi Allah, aku tidak merasa sakit dengan penyiksaanmu. Demi Allah, aku tidak merasa letih, lelah karena disiksa olehmu. Lantas sang raja bertanya, lalu kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Lantas kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wahai raja, aku menangis karena Allah berikan satu nyawa di dalam hidupku. Jikalau saja Allah berikan 1000 nyawa, aku rela mati seperti ini, bersimbah darah. Aku rela mati dalam keadaan masuk dalam penggorengan, dan aku mati dalam keadaan membawa iman wal Islam. Takbir, takbir. Lantas kata sang raja geleng-geleng kepala, betul. Ternyata iman umat Islam tidak bisa digoyahkan dengan wanita saudara, tidak bisa digoyahkan dengan harta saudara, tidak bisa digoyahkan dengan yang namanya tahta, tidak bisa digoyahkan juga dengan yang namanya penyiksaan saudara. Itu yang namanya iman saudara. Jaga iman kita kuat-kuat saudara. Kenapa? Pemberian dari Allah. Lantas sang raja mengatakan, hei Abdullah bin Hudzafah, saya minta permintaan terakhir. Maukah engkau cium keningku, cium kepalaku ini? Engkau cium, aku akan buka mahkotaku. Engkau cium kepalaku, lalu aku akan lepaskan engkau. Lalu Sayyidina Abdullah bin Hudzafah berpikir, jikalau aku cium kepalanya raja, ini tidak merusak keimananku. Jikalau aku cium kepala raja, aku akan dibebaskan. Tetapi ini Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mengatakan kepada raja, hei raja, aku meminta, kalau aku cium kepalamu, aku minta seluruh tawanan umat Islam lepaskan semuanya, baru aku mencium kepalamu, wahai raja. Raja pun mengatakan boleh kalau begitu. Dibukalah mahkota raja tersebut, lalu diciumlah oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kepala raja tersebut. Lantas umat Islam semua pun dibebaskan saudara. Sehingga apa? Kembali ke perkampungan, datang bertemu Sayyidina Umar yang pada saat itu menjadi Amirul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar? Hei Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, saya mendengar engkau disiksa dan engkau mencium kepala raja. Betul, saya mencium kepala
kepala raja. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hei umat Islam semuanya, engkau semua berhutang kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Maka ciumlah kepala dia. Maka aku yang akan mencium kepalanya pertama kali. Lalu dicium oleh Sayyidina Umar dan diikuti oleh tawanan, diikuti oleh semua umat Islam mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Takbir! Takbir! Itu namanya iman, saudara. Itu namanya kekuatan iman. Tidak tergoyahkan dengan harta, dengan siksaan, dengan intimidasi. Kenapa? Karena kita berhak menjaga iman kita. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara, zaman sekarang ada orang-orang yang terlepas imannya tanpa dia sadari. Betul apa betul? Betul apa betul? Mana mau contohin? Ya, ada orang iman karena digiring pemikirannya ke dalam pemikiran liberal, saudara. Kalau anak mau tanya, ini apa namanya ini? Cai apa air? Air botol isinya air. Betul. Sepakat semua botol isinya air. Maka kita mau lihat. Ini botol isinya air. Kalau dari depan sini ada tulisannya. Keleo. Betul. Dari samping sana kelihatan nggak ada tulisannya. Betul. Dari samping sana pun nggak ada tulisannya. Dari belakang ada tulisannya kelihatan. Tapi meskipun ini berbeda, saudara, kita sepakat ini adalah botol isinya air. Meskipun dari depan sana ada tulisannya, dari belakang pun terlihat tulisannya, dari samping kiri kanan nggak ada tulisannya, tapi kita sepakat ini botol isinya air. Ini botol isinya air. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ini botol kita rubah namanya, bukan lagi botol isinya air, tapi kita rubah. Ini namanya kebenaran. Ya, ini namanya kebenaran. Ada teori yang namanya relativisme. Apa itu relativisme? Relativisme adalah kebenaran mutlak milik Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa mendekati kebenaran mutlak. Maka ini adalah kebenaran. Coba jawab yang kompak. Ini apa namanya? Kurang kompak. Ini apa namanya? Yakin. Maka meskipun dalam sudut pandang berbeda, kebenaran tetaplah kebenaran. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiganya, ini kebenaran kita masukkan ke dalam agama. Agama apa? Masukkan ke dalam agama Islam. Maka di dalam Islam ada kebenaran. Betul. Islam tidak boleh membunuh. Betul. Islam tidak boleh yang namanya berzina. Betul. Islam tidak boleh yang namanya mencuri. Betul. Kebenaran namanya. Betul. Dimasukkan lagi kebenaran ke dalam agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani pun tidak boleh membunuh. Betul. Tidak boleh juga berzina. Betul. Tidak boleh yang namanya mencuri. Betul. Maka dimasukkanlah kebenaran ke dalam agama-agama lain. Di dalam agama Buddha pun demikian ada kebenaran. Di dalam agama Nasrani ada kebenaran. Di dalam agama Konghucu ada kebenaran. Mereka semua mempunyai kebenaran. Betul tidak? Sepakat tidak? Kenapa? Karena semua agama mengajarkan kebenaran. Betul? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Artinya semua agama benar. Sepakat tidak? Jawab yang kompak kalau semua agama benar. Sepakat tidak? Jawab yang kompak. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Yang ngomong sepakat murtad, saudara. Innalillahi. Habib, kok bisa murtad, Beb? Betul, ini pelajaran akidah. Dan antum sedang ada doktrin. Dengan apa? Dengan logika. Oh, ini botol. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Ya enggak? Kita ganti ini botol namanya kebenaran. Dimasukkan ke dalam agama-agama. Artinya semua agama benar, Beb, semua agama. Padahal mereka itu salah. Lalu gimana, Beb? Ya, itulah zaman sekarang,
relativisme turun menjadi ajaran apa? Liberalisme. Apa liberalisme? Liberalisme mengatakan bahwasannya semua pemikiran bisa dibenarkan. Kebebasan berpikir itu liberalisme. Makanya ketika ada agama baru, keluar agama baru di Indonesia. Apa agamanya? Bahai. Pernah dengar agama Bahai? Pernah enggak? Ada di Indonesia agama baru keluar, Bahai. Kenapa? Kok bisa disahkan? Sedangkan di Indonesia cukup 5 agama yang disahkan. Betul. Lalu konsep semua agama benar, bagaimana Habib? Salah, haram. Mengatakan semua agama benar. Kira-kira jelas tidak? Lalu gimana Beb? Yang benar yang mana? Alalillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang lurus. Apa itu? Inna dina indallahil. Kira-kira jelas tidak? Semua agama salah kecuali agama siap jaga Islam. Siap jaga Islam. Coba jawab yang kompak semuanya. Siap jaga Islam. Takbir. Jadi semua agama itu konsep semua agama benar salah, bisa murtad saudara, nggak kerasa. Kalau tadi sahabat Nabi dihadapkan dengan musuh yang ingin menyiksa, kuat betul. Sekarang ini pemikiran kita diobok-obok, diacak-acak, nggak ketahuan, tahu-taunya murtad saudara. Kira-kira jelas tidak? Tidak ada agama yang benar kecuali Oh Beb, ini radikal namanya, tunggu dulu. Ini namanya pluralisme. Menamakan semua agama benar, itu haram di dalam Islam, saudara. Tetapi ada konsep pluralitas. Apa itu pluralitas? Bersosial dalam agama wajib. Kalau kita punya tetangga, dia agamanya dari luar Islam, dia Nasranikah ataukah Konghucu, dia sakit, wajib saudara untuk kita jenguk saudara. Dia susah, wajib kita bantu. Itu namanya sosial. Tapi kalau misalkan ketika datang bulan Ramadan, selesai itu ada Lebaran Idul Fitri, maka kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Lalu ketika saudara kita sebangsa setanah air, dia beragama Nasrani, dan kita datang ke rumah dia, mengucapkan selamat Natal, haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga iman, siap jaga Islam. Nggak bisa sudah diacak-acak, nggak bisa diobok-obok saudara. Haram. Mengucapkan selamat Natal haram. Dan membenarkan agama mereka haram. Cukup. Ketika Nabi Muhammad SAW, saudara, ketika Nabi datang orang kafir, ya Muhammad, bagaimana kalau minggu ini, 1 pekan ini, engkau beribadah dengan agamamu, kami akan ikut beribadah dengan agamamu. Nanti pekan depannya, kami beribadah, hendaknya engkau ikut juga ibadah bersama kami. Ya, apa kata Nabi? Ditolak kata Nabi. Jikalau saja engkau berikan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, maka kata Nabi Muhammad, aku akan tolak itu konsep saudara. Ditolak oleh Rasul. Kalau saja diberikan matahari, diberikan bulan, hukum dinukum. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi zaman sekarang banyak orang-orang yang merusak kita punya akidah, kita punya Islam lewat logika mereka, saudara. Terakhir, saudara, ketika zaman Nabi ini pernah terjadi. Ketika itu ada sahabat Nabi sedang apa? Sedang mengembala kambing. Lantas datang satu orang. Hei, apakah engkau sahabat Nabi? Betul, saya sahabat Nabi. Saya mau tanya, kalau kambing engkau potong dengan nama Allah, apakah engkau mau makan? Lantas kata sahabat Nabi, saya makan. Kenapa? Karena saya potong dengan nama Allah. Lalu bagaimana kalau misalkan itu kambing diterkam oleh macan? Apakah engkau mau makan? Apa kata sahabat Nabi? Tidak, karena matinya bukan dengan nama Allah, saudara. Lantas kata ini orang mengatakan, kalau saja itu kambing ketuaan, dari tuanya dia mati, apakah engkau mau makan? Kata sahabat Nabi, tidak, karena dia mati bukan dengan nama Allah. Lantas orang bertanya, kalau begitu saya mau nanya, yang ketika engkau potong itu kambing dengan nama Allah, yang membuat mati pisaumu, dirimu, apakah Allah? Hah? Berarti yang bikin mati pisau apa Allah?
Allah. Betul. Kalau Allah belum takdirkan itu namanya apa? Rohnya keluar dari si kambing tersebut, maka nggak bakal mati itu kambing. Betul. Lantas kata nih orang yang membuat mati itu engkau atau Allah? Kata sahabat Nabi, ya Allah. Lantas kalau yang dibakar nama macan, dia mati. Yang membuat mati, matanya Allah. Sahabat Nabi jawab, Allah. Betul. Yang mati ketuaan, dari tuanya. Yang membuat mati tuanya apa Allah? Maka dijawab oleh sahabat Allah. Lantas katanya orang, lalu kenapa? Semua itu mati karena Allah, bukan karena engkau. Pusing sahabat. Betul juga. Betul ya? Dimainin logikanya saudara. Betul. Dibikin rusak logikanya saudara. Agar apa? Lepas imannya. Lantas ini sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada pertanyaan. Tadi saya ketemu tuh lagi ngembala kambing. Ada orang bertanya seperti ini dan seperti ini. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi singkat. Itu yang nanya itu adalah syaitan. Yang nanya setan saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bukan sampai di situ saja. Itu orang datang ke majlisnya Nabi. Dia datang. Dia bertanya sama Rasulullah. Apakah engkau Rasulullah? Betul kata Nabi, saya utusan Allah. Saya Rasulullah. Saya mau tanya katanya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Nabi jawab Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Nabi jawab Allah. Siapa yang menciptakan manusia semua? Allah. Lalu dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan engkau wahai Rasulullah? Nabi jawab Allah. Lantas dia pun bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Sahabat di belakang pusing. Oh ini pertanyaan, aneh ini pertanyaan, gak pernah didengar. Nabi marah, ditampar ini orang, saudara. Ditampar sama Nabi. Ketika ditampar ini orang, dia pun gemeteran, takut, dia pun lari dari hadapan Nabi Muhammad. Ketika dia lari, apa yang Nabi katakan? Hei sahabatku, bangunlah satu orang, kejar dia, bunuh dia, saudara. Disuruh bunuh sama Nabi. Lantas satu orang berdiri, saya yang akan membunuhnya ya Rasulullah. Dikejar sama sahabat. Dia lari ke gang sini, nggak ketemu. Dia lari ke sana, nggak ketemu. Dia lari ke sana kemarin, nggak ketemu. Ini sahabat balik lagi ya Rasulullah, mohon maaf, saya nggak ketemu sama itu orang. Saya nggak bisa membunuh karena nggak kelihatan larinya kemana. Jawab Nabi apa? Engkau tidak akan bisa melihat dirinya, engkau nggak akan nemuin dirinya. Kenapa? Karena itu syaitan yang merubah dirinya jadi manusia untuk mengelabui kalian punya akal agar iman-iman kalian lepas dari tubuh kalian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti yang punya pemikiran liberal itu berarti set. Kalau ada ulama punya pemikiran liberal, berarti ulama set. Kalau ada menteri punya pemikiran liberal, berarti menteri set. Jawab yang kompak. Kalau ada menteri punya pemikiran liberal, berarti menteri set. Kalau setan kira-kira dilawan atau tidak? Siap lawan. Takbir. Jadi nggak bisa didiamin saudara. Mereka punya pemikiran, kita punya pemikiran. Betul. Belum lama ada menteri pendidikan. Apa dia bilang? Kita buat undang-undang, yakni di kampus dan di sekolah. Agar apa? Ada tindak pidana bagi pelecehan seksual. Bagi pelecehan seksualnya seperti apa? Ada sedikit kutipan undang-undangnya yang dia katakan apabila terjadi pelecehan seksual yang itu didasari dengan ketidaknyamanan bagi perempuan, atas ada paksaan dan lain sebagainya, maka kena pidana. Bagus tidak? Sekilas bagus, betul. Kalau tidak ada paksaan berarti boleh dong Pak Menteri. Betul tidak? Kalau ada paksaan kena pidana, nggak ada paksaan boleh nggak? Kan jadi pertanyaan, betul? Kalau dalam Islam haram seluruhnya, betul? Baik dia suka sama suka, kalau dia mau menikah haram, harus kena tindak pidana, betul? Kalau mau bikin hukum sekalian, jangan nanggung-nanggung, betul? Akhirnya ada laki suka sama laki, oh ini kan kita sama-sama suka, meskipun ya menyimpang aliran seknya, tapi kita suka sama suka,
Gelo enggak? Gelo saudara, betul? Ini undang-undang mau dibikin tapi nggak nanya sama ulama, betul? Main bikin aja sesuai dengan pemikiran yang dia bilang ini yang paling benar, haram. Itu namanya pemikiran liberal, wajib kita tolak, betul? Jadi zaman sekarang banyak, belum lama lagi ada lagi nih. Yang dibilang namanya Buya Sakur, betul? Dia banyak mengkritik Islam, saudara, betul? Padahal pemikirannya itu liberal. Kalau yang kayak gitu kira-kira mau diikutin atau tidak? Diikutin atau tidak? Siap ikut ulama yang benar? Siap ikut ulama lulus? Takbir! Maka terakhir kita akan baca sholawat tasjil agar kita dibebaskan oleh Allah dari orang-orang zalim. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Tunggu. Ini suaranya udah mampem ini. Udah kayak kerupuk kena air. Suaranya siap dikeluarin. Siap keluarin. Ini sholawat doa. Jadi kalau kita doa bareng-bareng mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Apalagi dalam rangka Maulid Nabi. Betul? Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya lepas ini mas. Sekali lagi kita keluarin suaranya, kita minta betul-betul kepada Allah. Ya, ayo sekali lagi. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashghili bizalimin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili bizalimin. Angkat tangannya, minta kepada Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili bizalimin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili bizalimin. Angkat tangannya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli sayyidina
Semuanya berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Semua angkat tangannya. Kita ikrarkan siap bela Habib Rizik. Siap bela Habib Rizik. Ya, kalau besok aksi 212 digelar, kira-kira orang sini mau berangkatnya. Siap berangkat ke Jakarta. Angkat tangannya, siap berangkat ke Jakarta. Siap bela Habib Rizik. Siap bela Habib Rizik. Takbir. 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 Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad. Allahumma surmat Sayyidina Muhammad. Allahumma jurmat Sayyidina Muhammad. Allahumma farjan umat Sayyidina Muhammad. Bihaqqi Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.